yang lahir baru pasti mengasihi keluarga. Ada satu titik terang itu. Kita berpindah dari alam maut menuju pada kekekalan. Yes. Amin. Shalom, selamat datang di online Sunday Service DYC. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama seminggu ini. Tuhan, sebentar kami berkumpul melalui di video ini Tuhan, kami mau beribadah bersama-sama menyembah memuji-Mu. Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap kami, agar kami bisa dengan sungguh-sungguh beribadah dan kami bisa mengerti, mendapatkan sesuatu dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya, selamat datang di online Sunday Service DYC. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Janjimu terang bagi jalan.
Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ.
was bought with the precious blood of Jesus Christ. Thank you, Jesus, just as I am, I come. Hallelujah, what an amazing love. Thank you, Jesus, just as I am, I come. Hallelujah, what an amazing love. Thank you, Jesus, just as I am, I come. Hallelujah, what an amazing love. Thank you, Jesus, just as I am, I come. Hallelujah, what an amazing love. What an amazing love. What an amazing Halo, selamat hari Minggu, Shalom semua, khususnya Diaspora Youth Community di YC, teman-teman dimanapun berada. Terima kasih juga untuk Kak Fari yang udah kasih kesempatan buat aku untuk sharing firman. Sebelum kita mulai, kita masuk dalam doa dulu yuk. Bapa yang kami kasihi, Bapa yang kami sayangi, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk pemeliharaan-Mu sepanjang hidup kami, terlebih dalam 1 minggu ini Tuhan. Kami merasakan hadirat Tuhan, kami merasakan tangan Tuhan menolong kami di saat bahkan kami tidak meminta tolong. Terima kasih Tuhan untuk hati-Mu Tuhan, hati-Mu yang terus mau sabar menghadapi kami. Sekarang kami buka hati kami Tuhan, ajar kami Bapa untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan, kebenaran yang akan mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siapkan telinga kami siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman. Amin. Oke teman-teman semua, hari ini kita mau belajar soal masa depan. Bilang sama diri kita sendiri, masa depan saya indah. Ayo, masa depan saya indah. Amin. Ya, kita mau belajar. Jadi gini, kalau kita bicara soal masa depan, artinya ada masa sekarang dan ada masa lalu. Oke. Sekarang kita sedang menjalani suatu masa yang kalau kita bilang present gitu, saat ini. Tapi kita suka lupa bahwa masa sekarang sebenarnya adalah hasil akumulasi dari masa lalu kita. Jadi banyak keputusan-keputusan di masa lalu kita yang membuat kita menjadi seperti sekarang ini. Kalau kita bahas masa lalu, banyak orang yang gak mau ada di situ. Banyak. Jadi ada orang yang masa lalunya indah, ada orang yang masa lalunya bagus, dia suka cerita kayak, dulu saya begini, dulu saya, luar biasa. Tapi ada orang yang kalau kita ajak bicara, untuk kita flashback, dia kayak, gak usah ngomong sana lah bro. Masa lalu ya udahlah, masa lalu udah gak usah diomongin lah gitu. Padahal sebenarnya penting atau enggak masa lalu kita tanpa kita sadari mempengaruhi keputusan-keputusan kita di saat ini.
Dan sedikit banyak keputusan kita di masa lalu membawa kita sampai ke titik ini. Contoh gini, waktu kamu SMA, nggak tahu ya, di zaman saya sih SMA ya, untuk ambil keputusan pilihan untuk masuk IPA atau IPS, itu di SMA kelas 2. Yang pinter-pinter punya banyak pilihan, bisa masuk IPA, bisa masuk IPS. Tapi yang kurang pinter nggak bisa masuk IPA. Paling kalau nggak IPS bahasa. Itu juga di IPS susah-susah tuh, kalau bisa turun ke bahasa tuh. Nah itu kan parah sebenarnya. Tapi maksud saya adalah di saat itu kita masih SMA, dihadapkan dengan pilihan yang penting gitu. Nah, kita pilih kadang berdasarkan teman saya yang asik, si A, si B, si C. Masuk apa bro? Masuk apa? IPS. Kemon, IPS kita. Ya udah, cuma berdasarkan dia masuk IPS. Kita nggak berpikir bahwa saya jadi apa ya? Karakter saya cocoknya jadi apa ya? Saya cocoknya IPA atau IPS ya? Itu suatu keputusan yang kita ambil tanpa kita berpikir panjang. Dan tanpa kamu sadari, pilihan-pilihan kamu di masa lalu yang kamu ambil tanpa berpikir panjang itu suka mempengaruhi masa sekarang. Contoh lagi, saya punya teman bola nih. Waktu zaman dulu, David Beckham masih main, bikin tato, tulisan apa gitu, bahasa Thailand kalau nggak salah, saya lupa. Karena David Beckham pakai itu keren, dia pikir dia pakai keren, udah langsung dia bikin tato di sini. Saya tanya, tato apa bro? Tato David Beckham. Tulisannya apa bro? Artinya bro? Oh nggak tahu, pokoknya David Beckham keren. Wih, saya pikir ngana David Beckham kan jauh ya. David Beckham pakai apa aja keren. Ngana kayak gimana gitu. Nah jadi udahlah, ditato dia main bola, berasa jadi David Beckham dia. Tapi seiring berjalannya waktu, begitu mau lulus kuliah, mau cari kerja, sulit masuk pemerintahan karena ada tato di tangan sini. Oke? Nah, itu contoh kecil dari keputusan yang kita ambil, cuman berpikir David Beckham keren, membawa kita sampai menghadapi kesulitan. Itu konsekuensi dari pilihan-pilihan yang kita ambil di masa lalu, menyebabkan kita ke masa sekarang. Itu. Jadi banyak orang yang tidak mau membahas masa lalu karena banyak dia salah ambil keputusan. Dan orang dunia suka menilai seseorang dari masa lalunya. Contoh gini, orang yang masa lalunya residivis, tukang pencuri gitu ya, masuk penjara ya karena membunuh, keluar dari penjara, dia akan sulit mendapatkan seperti pendapat dari masyarakat bahwa dia orang baik. Dunia menilai itu, sekalipun dia sudah bertobat, dia menunjukkan sudah ada perubahan, dunia tetap melihat mantan narapidana, mantan pembunuh. Itu dunia selalu menilai dari masa lalu seseorang, track record seseorang. Tapi Tuhan beda. Nah ini lucunya, ini serunya, Tuhan beda. Dia tidak melihat kamu, dia tidak menuduh kamu apapun yang kamu buat. Nah itu lucunya. Jadi pengampunan Tuhan itu mutlak. Tuhan cuma pengen kamu akui, kamu menyesali, dan kamu janji gak akan buat lagi. Hati itu yang akan Tuhan lihat. Jadi bukan air mata kamu bisa aja pura-pura keluar air mata, bisa. Kamu bisa aja bikin kata-kata yang manis, tapi no, Tuhan gak akan ketipu. Tuhan lihat hati kamu, hati yang hancur karena merasa berdosa, menyakiti perasaan Tuhan. Itu. Tuhan tidak lihat masa lalu kamu, Tuhan lihat hati kamu. Dan Tuhan punya rancangan indah untuk masa depan kamu. Itu. Jadi kita jangan suka terjebak sama apa kata dunia, apa kata iblis, apalagi. Iblis suka nuduh kita. Lucunya kan gitu. Kita tahu janji Tuhan ada di Alkitab. Alkitab tuh isinya hatinya Tuhan. Isi hati Tuhan tuh ada semua di sini. Kita bisa baca, kita bisa lihat. Tapi
kita susah percaya. Tapi isi hati iblis nggak ditulis di mana-mana. Sekali lagi, nggak ditulis di mana-mana, tapi kita gampang percaya itu. Itu lucunya. Dan Tuhan sakit lihat itu. Nah, terlihatnya lucu, tapi kadang kita kejebak sama itu gitu. Kalau saya mau jabarkan nih, cara iblis bekerja menjebak kita. Iblis itu kan caranya dari zaman dulu, basicnya sama tukang tipu. Tapi metodenya aja udah 4.0, udah update terus kayak iOS, ya kan? Jadi gini, pertama dia akan garis bawah ini, goda dulu. Dia akan goda kita. Godaan apa? Misalkan ya, kalau laki-laki ya nonton yang enggak, atau mencuri sih enggak lah. Katakanlah paling lemah laki-laki ya, nonton yang aneh-aneh gitu. Dia goda kita. Iblis tuh suka ngecilin tuh, namanya kadar suatu kesalahan dikecilin sama dia. Dia akan bikin di pikiran kita kayak, udahlah bro, semua temen lu nonton yang gitu-gitu, nonton udah sekali ini biasa aja. Dulu juga sempat nonton kan, udahlah tobat-tobat gitu. Digoda, dikecilin. Biasa aja kok, itu kesalahan yang biasa kok, normal, semua laki-laki juga begitu normal. Dibikin seolah-olah semuanya baik-baik aja buat itu. Satu, digoda. Setelah kita jatuh dalam godaan, ini jahatnya dia, abis digoda jatuh dituduh. Nah, dituduh bener-bener kayak tuh kan, nggak layak kan lo di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan tuh susah. Bener laki-laki yang jatuh-jatuh nih. Kita mau nyembah Tuhan susah. Ada tuduhan di sini. Nggak layak bro angkat-angkat tangan kemarin baca yang aneh-aneh. Nggak layak tutup-tutup mata kemarin baru lihat yang aneh-aneh. Itu terus dituduh terus. Itu cara kerja iblis. Abis digoda, sudah jatuh, dituduh. Yang ketiga, membuat kita mewajarkan kejatuhan kita berikutnya. Jadi begitu sudah kehidupan yang biasa nih, sehari-hari jalan gitu atau bekerja, tiba-tiba ada godaan, terus bikin ya udahlah, kayak kemarin baru jatuh, ya udahlah. Kata ya udahlah itu nggak ya udah buat Tuhan. Selalu setiap kesalahanmu Tuhan sakit di sini, gitu. Jadi itu cara iblis bekerja. Dia goda, dia tuduh kita, terus dia wajarkan kesalahan kita berikutnya. Jadi selalu waspada sama setiap serangan iblis. Karena gini, masa depan kamu, kita kembali ya, bilang masa depan. Kita buka Alkitab kita deh, di Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18, saya bacain. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Sekali lagi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tuhan janji bahwa kita punya masa depan. Sehancur apapun keadaan kamu sekarang, nih saya ulang ya, sehancur apapun kamu saat ini saat kamu lagi nonton video ini, kamu punya masa depan dalam Tuhan. Tangan Tuhan tuh gak kurang panjang untuk pegang kamu. Jadi kadang kita suka ngerasa, Tuhan aku jauh dari Tuhan. No. Itu cuma perasaan kita doang. Tuhan selalu ada di sini, selalu. Itu sekali lagi, iblis tuduh kamu itu. Saya pernah ada dalam satu keadaan di posisi terendah dalam hidup saya. Saya bandel, saya main, kan tanda kutip terlalu jauh lah mainnya. Saya coba semua, namanya anak muda ya, kita pengen coba semua gitu. Tapi lihat, saya waktu itu nggak ada Kristen-Kristennya lah. Hari Minggu, buat saya hari Minggu kayak hari libur aja, biasa aja gitu. Nggak harus ke gereja, nggak harus bersekutu sama Tuhan, nggak. Tapi Tuhan tangkap saya 2006 bulan Juni, minggu ketiga. Tuhan tangkap saya. Dia tetap pelihara saya dengan orang-orang
yang menarik saya akhirnya dari pergaulan yang buruk. Dan akhirnya 2006 saya terima Tuhan. Saya saking berantakan hidup saya, teman saya cuma bisa bilang gini, kamu Ndo cuma berakhir 2, either kamu di penjara atau kamu mati muda. Cuma 2 itu masa depan kamu. Dan saya menjalani hidup saya dengan 2 itu. Saya cuma tungguin 2 keadaan itu. Belum mati, berarti ntar lagi penjara nih. Itu aja. Seolah-olah tidak ada masa depan buat saya. Tapi 2006 Tuhan tangkap saya dan Dia beri saya harapan untuk masa depan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Buat saya kalimat itu, ayat itu nyata, bukan cuma tertulis. Buat saya sudah tergenapi. Saya mau kasih tahu kamu anak muda, dimanapun kamu berada. Mungkin ada yang nonton live atau mungkin ada yang nonton setelahnya. Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Dimanapun kamu berada, saya mau kasih tahu satu hal. Tuhan gak pernah hitung kesalahan kamu. Saya ulang ya. Tuhan tidak pernah hitung kesalahan kamu. Tuhan cuma rindu hati kamu kembali ke Dia. Tuhan rindu hati kamu kembali ke Dia. Kalau kamu bilang saat ini itu buat aku, kamu benar. Saat ini kalimat itu, hati itu, hatinya Tuhan buat kamu. Tuhan rindu kamu kembali ke Dia. Jadi jangan ada tuduhan, apakah saya layak atau tidak. Saya jawab, kamu layak. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang layakkan kamu. Tuhan sudah disalib lunas semuanya, tidak ada lagi hutang. Jadi kalau kamu rasa saya masih hutang ini sama Tuhan, no. Tuhan Yesus sudah layakkan kamu, sudah bayar semuanya. Jadi tidak ada tuduhan-tuduhan untuk hidup kamu. Tuhan gak akan tuduh kamu. Tuhan gak akan baca-bacain kesalahan yang kamu buat. Kayak orang lagi di BAP tuh, di kantor polisi kan kayak gitu. Kamu buat apa? Oh, bunuh orang. Pasal 338 kamu. Sengaja apa enggak bunuhnya? Pakai alat apa? Benda tumpul atau benda tajam? Dibacain semua kesalahan kamu. Tapi Tuhan, kamu akuin, kamu minta maaf, hati kamu hancur. Tuhan tidak lihat itu. Makanya ada lagu kan, sejauh timur dari barat kau membuang dosaku, tiada kau perhitungkan lagi kesalahanku. Itu wow sekali. Buat saya hatinya Tuhan itu sangat luar biasa. Ada satu hati yang terus menerima saya, membuat saya menerima saya pada saat saya lagi jauh dari Tuhan. Dia tetap mencintai saya. Hati itu yang membuat saya gak bisa kemana-mana lagi. Gitu. Dan kalian semua harus ketemu sama hati itu. Hatinya Tuhan Yesus itu. Oke? Pengampunan Tuhan tersedia buat kamu. Tapi ingat, Tuhan juga bukan pribadi yang membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi kita gak bisa namanya fake di depan Tuhan. Diving di depan Tuhan. Tuhan, saya tadi jatuh, saya gak sengaja. Kamu sengaja. Tuhan gak bisa dipermainkan. Kamu, Tuhan, saya minta ampun, tapi kamu sudah merencanakan kamu akan jatuh lagi, gak bisa. Di hadapan Tuhan semua kita telanjang. Semua kita apa adanya. Hati paling kecil kita Tuhan tahu. Jadi jangan pernah memainkan Tuhan. Bicara soal rencana masa depan, ada anak rohani saya nanya gini, lucu. Bang, aku buat salah, aku gagal nih, aku jatuh, aku melenceng dari rencana Tuhan, aku tahu. Berarti rencana Tuhan gagal dong buat kita. Aku ajak kita buka Yeremia 29 ayat 11 ya. Aku bacain aja buat kita sama-sama. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Aku ulang nih, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan tulis di awal, sebab aku ini tahu
rancangan-rancangan. Ada 2 kata rancangan, artinya bukan tunggal tapi jamak. Apa yang ada padaku mengenai kamu, artinya gini, Tuhan memberikan free will sama kita, kehendak bebas sama kita, untuk kita buat apa aja. Pilihan ada di tangan kita. Dia tidak mau memaksa kita. Dia tidak mau memaksa kita untuk menyembahnya, karena penyembahan yang terpaksa itu bukan cinta. Semua yang terpaksa itu bukan cinta. Itu ingat ya anak muda. Jadi kalau bilang ke pacarnya, ayo dong puji aku, ayo dong sayang-sayangin aku, terus dia akhirnya, ya deh gue sayang-sayang deh, itu bohong gitu ya. Jadi semua yang terpaksa itu tidak berasal dari hati. Itulah free will. Jadi Tuhan kasih free will sama kita untuk kita memilih. Tapi kalau kita salah pilih, kita lompat dari relnya, kita sudah tidak di dalam rancangan Tuhan, kita lompat, terus kita bertobat, Tuhan punya plan berikutnya. Dari sini mulainya, gak bisa diulang dari belakang lagi, karena rancangan Tuhan sudah kamu gagalkan. Tapi Tuhan jago merubah yang tadinya kutuk jadi berkat baru dibuat kamu di dalam rancangan yang baru. Makanya Tuhan bilang, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku tentang kamu, mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Dan rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan, masa depan yang penuh harapan. Jadi kalau rancangan Tuhan gagal karena kita yang melenceng, bukan Tuhan yang gagal. Saya percaya Tuhan gak pernah gagal. Kita yang suka bikin gagal, terus kita salah-salahin Tuhan. Tuhan, ini semua karena Tuhan. Ngana ngaca dulu, karena bikin apa kemarin? Itu yang bikin gagal, bukan Tuhan. Tuhan punya rancangan baik buat kita. Oke? Jadi jangan pernah give up sama diri kamu sendiri, karena Tuhan tuh gak pernah give up sama diri kamu. Jadi kadang kita juga jangan hukum diri kita, udahlah nyerahlah. Emang saya orang-orang bodoh nih, gak bisa-bisa, orang-orang gagal nih saya. Enggak. Tuhan punya rancangan yang baik buat kamu. Tugas kita adalah percaya dan ikut dalam rancangan Tuhan. Begini, saya undang saat ini siapapun kamu, dimanapun kamu berada saat ini, yang mau berubah masa depannya, yuk, mulai saat ini kita sama-sama ambil komitmen, ambil keputusan sekarang. Jangan tunggu nanti, karena nanti itu, menurut saya nanti itu nggak pernah ada ya. Orang kalau nanti, besok, nanti, nggak, sebenarnya dia nggak mau, cuma dia nggak mau jujur aja bilang nggak mau, gitu loh. Jadi, yang mau aja, ambil keputusan saat ini, sekarang, untuk berubah hari ini. Karena gini, masa depan kamu tergantung keputusan yang kamu buat hari ini. Jadi ambil keputusan untuk ikut Tuhan lagi, untuk kembali ke hatinya Tuhan. Lupakan semua tuduhan iblis itu, karena Tuhan kasih janjinya di Alkitab bahwa rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik untuk hidup kamu. Mungkin itu aja yang bisa aku sharingin. Semoga jadi berkat, semoga jadi suatu hikmat, jadi satu rema yang bisa untuk direnungkan sama-sama. Oke, yuk kita tunduk kepala, kita tutup dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang mempunyai rancangan yang indah untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami ada saat ini Tuhan, karena pilihan yang kami ambil, baik itu yang benar maupun yang salah, tapi kami percaya saat ini kami ada di dalam rancangan baiknya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau kami boleh belajar soal masa depan kami mau taruh rasa khawatir kami, rasa cemas kami akan masa depan kami mau taruh di janjinya Tuhan, di dalam rancangannya Tuhan. Kami percaya masa depan kami indah. Kami percaya keluarga kami percaya tempat di mana kami bersekolah, bekerja, semuanya di dalam
tuntunan, perlindungan tangan-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk gereja kami juga berdoa untuk DYC Tuhan. Dimanapun kami tersebar saat ini, bukan karena DYC-nya kami bersatu, tapi karena Tuhan Yesusnya. Terima kasih Bapa, sudah ajar kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami diubahkan. Amin.